Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, saya di sini ingin mengajak kita membayangkan dua orang yang hidup pada waktu dan tempat yang sangat berbeda. Nah, orang pertama adalah seorang petani Jawa pada tahun 1944. Nah, ia bangun sebelum matahari terbit, berjalan ke sawah, menanam padi, membersihkan gulma, menjaga tanaman dari hama, dan juga menunggu berbulan-bulan hingga panen tiba. Namun ketika panen datang, sebagian besar hasil panennya harus diserahkan kepada pemerintah menentukan Jepang. Nah, setelah berbagai pemotongan dan pengumputan, yang tersisa untuk keluarganya hanya sedikit. Nah, orang kedua adalah seorang masyarakat adat Papua pada masa sekarang. Nah, ia lahir dan tumbuh di tengah hutan yang diwariskan leluhurnya. Nah, hutan memberinya makanan, obat-obatan, kayu untuk membangun rumah, sekaligus untuk menjadi bagian dari identitas budayanya. Namun, suatu hari, alat berat masuk, pohon-pohon ditebang, wilayah yang selama ini menjadi ruang hidupnya berubah menjadi bagian dari proyek besar yang dirancang oleh negara dan perusahaan. Nah, sekilas kedua orang ini tidak memiliki hubungan apapun. Yang satu hidup pada masa penjajahan Jepang, yang satu lagi hidup di Indonesia merdeka. Yang satu petani padi, yang satu masyarakat adat. Namun setelah membaca jurnal yang berjudul The Problem of Rice karya Ben Anderson dan menonton film Pesta Babi Kolonial di zaman kita, saya menemukan bahwa keduanya sebenarnya menghadapi persoalan yang sama. Nah, persoalan itu bukan sekadar kemiskinan, bukan sekadar pembangunan, bukan pula sekadar konflik lahan. Nah, persoalan utamanya adalah hilangnya kedaulatan masyarakat atas sumber kehidupan mereka sendiri. Untuk memahami hal tersebut, kita perlu terlebih dahulu melihat isi jurnal dari Ben Anderson. Nah, jurnal yang berjudul The Problem of Rice membahas kondisi Jawa pada masa pendudukan Jepang tahun 1944. Nah, saat itu Jepang sedang menghadapi kebutuhan perang yang sangat besar. Tentara membutuhkan makanan, logistik harus tersedia, karena itulah Jepang menetapkan kebijakan penyerahan wajib padi. Nah, bagi pemerintah Jepang, padi bukan lagi sekedar bahan makanan. Padi berubah menjadi komoditas strategis perang. Nah, akibatnya, negara berusaha mengendalikan produksi dan distribusi padi hingga tingkat desa. Nah, dalam laporan yang dianalisis Ben Anderson, ditemukan bahwa petani harus menyerahkan sebagian besar hasil panennya kepada pemerintah. Bahkan dalam proses penyerahan tersebut, terjadi berbagai bentuk penyimpangan, mulai dari pemotongan timbangan, pungutan tambahan, hingga korupsi yang menyebabkan petani kehilangan sebagian besar hasil panennya. Nah, dalam beberapa kasus, jumlah pemotongan yang dialami petani bisa mencapai 60% dari hasil yang mereka serahkan. Nah, akibatnya apa? Akibatnya muncul ironi yang sangat menyakitkan. Mereka yang menanam padi justru mengalami kekurangan pangan. Nah, laporan dalam jurnal tersebut juga menunjukkan meningkatnya malnutrisi, melemahnya kesehatan masyarakat, dan bahkan angka kematian yang melebihi angka kelahiran di beberapa wilayah di Jawa. Nah, bayangkan situasinya. Di desa terdapat tumpukan padi, namun rakyat lapar, sawah menghasilkan panen. Namun, keluarga petani masih kesulitan makan. Nah, dari sinilah sejarah sosial menjadi penting. Kenapa? Karena sejarah sosial tidak hanya bertanya tentang kebijakan negara. Nah, sejarah sosial juga bertanya, bagaimana kebijakan itu dirasakan oleh rakyat biasa? Nah, sekarang mari kita berpindah ke Papua Selatan melalui film Pesta Babi. Nah, film ini memperlihatkan kehidupan masyarakat adat yang selama berabad-abad hidup berdampingan dengan hutan. Bagi masyarakat adat, hutan bukan sekedar lahan kosong yang belum dimanfaatkan. Hutan adalah sumber makanan. Hutan adalah sumber ekonomi. Hutan adalah tempat berlangsungnya tradisi dan juga budaya. Hutan adalah identitas. Nah, karena itu, ketika hutan berubah menjadi wilayah proyek besar, yang berubah bukan hanya tentang bentang alamnya. Yang berubah adalah kehidupan masyarakat itu tersendiri. Nah, jadi film Pesta Babi ini menunjukkan bagaimana masyarakat adat menghadapi perubahan besar akibat masuknya proyek yang dikaitkan dengan pembangunan dan ketahanan pangan nasional. Nah, sebagian wilayah adat berubah fungsi, sebagian kawasan hutan dibuka, sebagian ruang hidup masyarakat mulai menyempit. Bagi negara, proyek tersebut mungkin dipandang sebagai bagian dari pembangunan nasional. Nah, namun bagi masyarakat adat, perubahan itu menyentuh aspek paling mendasar dalam kehidupan
mereka sendiri. Nah, bukan hanya soal kehilangan pohon, tetapi mereka berisiko kehilangan ruang hidup mereka. Nah, dari sinilah saya menemukan hubungan yang sangat kuat antara film Pesta Babi dan juga jurnal Ben Anderson ini. Nah, jadi kalau kita melihat lebih dalam, ternyata kedua sumber ini berbicara mengenai hal yang sama. Nah, keduanya berbicara tentang sumber kehidupan masyarakat. Dalam jurnal Ben Anderson, sumber kehidupan itu adalah padi, sedangkan dalam film Pesta Babi, sumber kehidupan itu adalah tanah dan juga hutan. Nah, bentuknya memang berbeda, tetapi fungsinya sama. Kenapa? Karena padi bagi petani Jawa adalah alat untuk bertahan hidup. Begitu juga hal yang sama, hutan bagi masyarakat adat Papua juga alat untuk bertahan hidup, sekaligus adat mereka. Nah, ketika keduanya berada di bawah kendali pihak yang lebih kuat, masyarakat lokal mulai kehilangan kemampuan untuk menentukan nasib mereka sendiri. Nah, inilah benang merah utama yang menghubungkan kedua sumber tersebut. Nah, jika kita menggunakan perspektif sejarah politik, mungkin kita akan fokus pada pemerintahan Jepang atau kebijakan perkembangan sekarang. Tetapi perspektif sejarah sosial mengajak kita untuk melihat sesuatu yang berbeda. Nah, sejarah sosial mengajak kita melihat pengalaman hidup masyarakat biasa. Melalui perspektif ini, kita melihat tidak lagi bertanya, apa tujuan kebijakan tersebut, melainkan apa dampaknya bagi kehidupan masyarakat. Nah, dalam jurnal Ben Anderson, yang menjadi pusat perhatian adalah pertanian desa. Nah, sedangkan dalam film Pesta Babi, yang menjadi pusat perhatian adalah masyarakat adat. Nah, artinya kedua sumber sama-sama menggunakan pendekatan yang dikenal sebagai history from below, yaitu melihat sejarah dari sudut pandang kelompok bawah yang seringkali tidak mendapatkan ruang dalam narasi resmi negara. Nah, ada satu hal yang menurut saya sangat menarik. Nah, dalam jurnal Ben Anderson terlihat bahwa pemerintah Jepang selalu menggunakan alasan yang dianggap besar dan penting. Nah, alasannya adalah perang. Nah, demi perang, rakyat harus berkorban. Demi perang, padi harus dikumpulkan. Demi perang, kebutuhan rakyat dapat dikesampingkan. Dan sementara dalam film Pesta Babi, alasan yang digunakan adalah merupakan alasan yang besar, yaitu pembangunan. Nah, yaitu investasi dan juga ketahanan pangan nasional. Nah, artinya dalam kedua kasus tersebut dapat satu pola yang mirip. Nah, sumber daya lokal diposisikan sebagai bagian dari kepentingan yang lebih besar. Nah, masalahnya adalah ketika kepentingan besar tersebut diimbangi dengan perlindungan terhadap masyarakat lokal, akibatnya mereka yang hidup paling dekat dengan sumber daya justru menjadi pihak yang paling rentan kehilangan manfaatnya. Nah, dari sinilah muncul konsep yang sangat penting dalam sejarah sosial, yaitu ketimpangan relasi kuasa. Petani Jawa tidak memiliki kekuatan yang sama dengan pemerintah militer Jepang. Masyarakat adat Papua juga tidak memiliki sumber daya politik yang sama dengan negara maupun perusahaan besar. Nah, karena ketimpangan inilah, keputusan seringkali dibuat dari atas ke bawah. Nah, dalam jurnal Ben Anderson, kuota padi ditentukan dari atas. Sedangkan dalam film Pesta Babi, arah pembangunan juga banyak ditentukan dari tingkat yang lebih tinggi. Nah, masyarakat lokal sering kali berada pada posisi menerima keputusan, bukan membuat keputusan. Nah, akibatnya mereka menjadi kelompok yang paling merasakan dampak kebijakan. Nah, namun kedua sumber ini juga memperlihatkan sesuatu yang penting. Masyarakat bukan hanya korban, mereka juga memiliki kemampuan untuk bertahan dan melakukan perlawanan. Nah, dalam jurnal Ben Anderson, banyak petani menunjukkan ketidakpuasan terhadap sistem penyerahan padi yang dianggap tidak adil. Sementara dalam film Pesta Babi, masyarakat adat berusaha mempertahankan tanah dan ruang hidup mereka melalui berbagai bentuk perjuangan. Nah, artinya apa? Nah, artinya sejarah sosial ini tidak hanya berbicara tentang penderitaan. Sejarah sosial juga berbicara tentang agensi, yaitu kemampuan masyarakat biasa untuk merespon dan menghadapi tekanan yang mereka alami. Nah, jadi teman-teman, dari kedua sumber ini kita bisa belajar satu hal yang sangat penting. Nah, sejarah Indonesia ini tidak hanya dibentuk oleh para pemimpin, pejabat, ataupun pengambil kebijakan. Nah, sejarah juga dibentuk oleh petani yang bekerja di sawah. Sejarah juga dibentuk oleh masyarakat adat yang menjaga hutan. Nah, mereka mungkin tidak menulis kebijakan. Mereka mungkin tidak duduk di kursi kekuasaan.
tetapi mereka adalah pihak yang paling merasakan konsekuensi dari setiap keputusan besar tersebut. Nah, karena itu, ketika kita membaca jurnal yang berjudul The Problem of Race dan menonton film Pesta Babi, kita sebenarnya sedang membaca dua kisah yang berbeda, tetapi memiliki pesan yang sama, yaitu bahwa ketika negara atau kekuatan besar berusaha mengendalikan sumber daya yang dianggap penting bagi ketimpangan nasional, masyarakat lokal sering kali menghadapi resiko kehilangan kendali atas sumber mereka sendiri. Nah, sebagai penutup, saya ingin kembali pada pertanyaan di awal. Nah, apa sih hubungan antara petani Jawa pada tahun 1944 dan masyarakat adat Papua masa kini? Nah, jawabannya adalah bahwa keduanya menunjukkan bagaimana kehidupan masyarakat biasa menghadapi konsekuensi dari kebijakan besar yang dibuat atas nama kepentingan yang lebih besar pula. Petani Jawa kehilangan kedaulatan atas padi yang mereka tanam. Masyarakat Papua menghadapi ancaman bagi kedaulatan atas tanah dan hutan yang mereka warisi. Dan juga melalui perspektif sejarah sosial, kedua kisah ini mengingatkan kita bahwa keberhasilan suatu kebijakan tidak cukup diukur dari target produksi, pertumbuhan ekonomi, atau luas wilayah yang dikembangkan. Keberhasilan juga harus diukur dari apakah masyarakat yang hidup di dalamnya, tetapi mereka punya hak, ruang, dan martabat untuk menentukan masa depan mereka sendiri. Nah, terima kasih. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan dari kedua sumber yang setelah saya jelaskan dan bagaimana benang merahnya itu terjadi. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.